Ibuku dihina miskin dan diusir di acara pernikahanku oleh mertuaku. Semua terdiam setelah mengetahui yang sebenarnya. Ternyata Sumi duduk di depan meja kecil yang terbuat dari kayu kasar di sudut dapur sederhana mereka. Cahaya matahari pagi menembus celah-celah genteng atap yang sudah lapuk, menerangi wajahnya yang penuh kerutan namun tetap tenang. Di tangannya, ia memegang secarik kertas berwarna putih. Undangan pernikahan Angga, putra satu-satunya. Matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena rasa bangga yang mendalam. Angga adalah anak yang luar biasa. Sejak kecil, ia selalu tahu bagaimana cara membuat Sumi tersenyum, meskipun hidup mereka penuh dengan kesulitan. Setelah kematian suaminya beberapa tahun lalu, Sumi harus bekerja keras sebagai penjahit keliling untuk membiayai pendidikan Angga. Namun semua jerih payah itu terbayar ketika Angga berhasil mendapatkan beasiswa kuliah dan akhirnya mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi di sebuah perusahaan besar. Dan sekarang Angga akan menikahi gadis pujaannya, Nisa. Namun, ada satu hal yang tak bisa disangkal oleh Sumi, perbedaan status sosial antara keluarga mereka. Keluarga Nisa, terutama ibunya, Nyonya Sari, berasal dari kalangan atas. Rumah besar, mereka di tepi kota dipenuhi barang-barang mewah, dan gaya hidup mereka jauh berbeda dari kehidupan sederhana Sumi. Sumi sadar bahwa pernikahan ini tidak hanya akan mengubah hidup Angga, tetapi juga membawanya ke dunia yang sama sekali baru, dunia yang mungkin tidak akan mudah menerimanya. Saat itulah, pintu kayu reyot dibuka dengan suara berderit pelan. Angga masuk, membawa senyum lebar yang selalu bisa menghangatkan hati Sumi. Ia tampak rapi dengan kemeja biru dan celana panjang hitam, hasil belanjaan pertamanya setelah gajian bulan lalu. "Ibu, aku sudah bicara dengan Bu Sari," kata Angga. Suaranya terdengar gugup tapi optimis. Mereka setuju untuk memberikan restu. Sumi menatap putranya dengan campuran kebahagiaan dan kekhawatiran. "Benarkah, Nak? Apa mereka baik-baik saja dengan kita?" Angga mengangguk, meski ada keraguan samar di matanya. "Ya, Bu. Tapi mereka meminta agar segala sesuatunya dilakukan sesuai tradisi mereka. Mereka ingin acara pernikahan digelar di rumah mereka." Sumi tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan rasa cemasnya. "Baiklah, asalkan kamu bahagia, Ibu ikut bahagia." Namun, dalam hati, Sumi merasakan firasat buruk. Ia tahu bahwa keluarga Nisa tidak akan begitu saja menerima Angga tanpa syarat. Ada sesuatu tentang Nyonya Sari yang membuat Sumi merasa tidak nyaman. Ketika Angga meninggalkan ruangan, Sumi menatap undangan itu sekali lagi. Di balik huruf-huruf elegan yang tercetak di atas kertas mahal itu, ia merasakan bayang-bayang tantangan yang akan datang. Di sisi lain, di rumah megah milik Nyonya Sari, suasana jauh lebih dingin. Nyonya Sari duduk di sofa kulitnya yang mahal, menyesap teh hijau dengan ekspresi angkuh. Di hadapannya, Nisa tampak gelisah. "Bu, apakah benar kita harus mengundang Ibu Angga?" tanya Nisa. Suaranya ragu-ragu. Nyonya Sari mendengus pelan. "Tentu saja, sayang. Kita harus menjaga tata krama. Tapi ingat, dia tidak akan menjadi pusat perhatian. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang melihat bahwa kita memiliki hubungan dekat dengan keluarga seperti itu." Nisa menunduk, tidak berani membantah ibunya. Namun, di dalam hatinya, ia merasa bersalah. Ia tahu betapa kerasnya perjuangan Angga dan ibunya untuk sampai di titik ini. Tapi melawan kehendak ibunya adalah hal yang hampir mustahil. Dengan demikian, persiapan pernikahan pun dimulai. Namun, di balik kemewahan dan kebahagiaan yang terlihat, ada awan kelabu yang mulai menggumpal. Sumi, meskipun tegar, merasakan bahwa ujian sebenarnya belum dimulai. Dan Nyonya Sari, dengan sikap sombongnya, tidak menyadari bahwa masa lalunya sendiri akan segera mengetuk pintu. Hari itu akhirnya tiba. Pernikahan Angga dan Nisa digelar di halaman belakang rumah megah Nyonya Sari, yang telah dihiasi dengan bunga-bunga segar dan lampu-lampu kristal yang berkilauan. Udara dipenuhi aroma harum mawar dan musik klasik yang dimainkan oleh sebuah orkestra kecil. Para tamu mengenakan pakaian elegan,
berbincang-bincang sambil menikmati hidangan mewah yang disajikan oleh para pelayan berjas hitam. Sumi datang lebih awal, sesuai permintaan Nyonya Sari. Ia mengenakan kebaya sederhana berwarna coklat tua, satu-satunya pakaian terbaik yang ia miliki. Rambutnya disisir rapi, dihiasi jarum pentul perak yang sudah lusuh. Di tangannya, ia memegang kotak kecil berisi kalung emas pemberian mendiang suaminya, hadiah untuk Nisa sebagai tanda restu. Namun, begitu ia melangkah masuk, suasana seolah membeku. Mata para tamu tertuju padanya dengan tatapan campuran rasa penasaran dan jijik. Beberapa dari mereka berbisik-bisik, menyebut Sumi sebagai ibu kampung yang tidak pantas hadir di acara sekelas ini. Sumi mencoba tersenyum, meskipun hatinya terasa, seperti ditusuk-tusuk, Angga menyambutnya dengan pelukan hangat. "Ibu, maafkan aku jika ada yang membuatmu tidak nyaman," katanya. Suaranya bergetar karena merasa bersalah. Sumi menggeleng lembut. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya ingin kamu bahagia." Nyonya Sari muncul tak lama kemudian, mengenakan gaun sutra panjang berwarna emas yang membuatnya tampak seperti ratu. Senyum dingin terpatri di wajahnya saat ia mendekati Sumi. "Ah, Bu Sumi, akhirnya Anda datang juga," kata Nyonya Sari dengan nada formal. "Silakan duduk." "Oh, sepertinya kursi untuk Anda belum disiapkan. Tapi tidak apa-apa kan? Anda pasti bisa berdiri sebentar, bukan?" Sumi menahan napas, menelan rasa sakit yang menjalar di dadanya. "Tidak masalah, Bu. Saya baik-baik saja." Namun, perkataan Nyonya Sari bukanlah satu-satunya penghinaan yang harus dihadapi Sumi. Selama acara berlangsung, ia merasakan betapa sulitnya mencari tempat duduk di meja utama. Para tamu lainnya dengan halus menolak memberinya kursi, bahkan ada yang berkata, "Maaf, Bu, kursi ini sudah dipesan." Akhirnya, Sumi duduk di sudut ruangan, di meja yang jauh dari pusat perhatian. Saat sesi foto keluarga dimulai, Sumi tidak diundang untuk bergabung. Ia hanya bisa berdiri di kejauhan, menonton bagaimana Angga dan Nisa berpose bersama keluarga Nisa, sementara dirinya hanyalah bayangan yang terabaikan. Namun, di tengah semua itu, ada satu momen yang membuat Sumi sedikit lega. Saat beberapa tamu mulai merasa haus atau lapar tetapi enggan beranjak dari tempat duduk mereka, Sumi dengan sigap membantu para pelayan menyajikan minuman dan makanan. Meskipun sikapnya sederhana, senyumannya tulus. Beberapa tamu yang tadinya meremehkannya mulai merasa malu atas perlakuan mereka. Di tengah acara, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seorang pria tua bernama Pak Darmo, yang duduk di barisan depan, tiba-tiba mendekati Sumi. Matanya penuh dengan kesedihan dan rasa bersalah. "Bu Sumi, saya minta maaf atas semua ini," katanya pelan, suaranya hampir berbisik. "Anda adalah ibu yang hebat. Jangan biarkan mereka mematahkan semangat Anda." Sumi terkejut, tetapi ia hanya mengangguk pelan. "Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin anak saya bahagia." Pak Darmo menatapnya dengan mata berkaca-kaca sebelum kembali ke tempat duduknya. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Sumi merasa bahwa pria itu menyimpan rahasia besar tentang keluarga Nyonya Sari. Acara pun berlanjut, tetapi di dalam hati Sumi, api keberanian mulai menyala. Ia tidak akan membiarkan penghinaan ini menghancurkan martabatnya. Ia bertekad untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa cinta dan pengorbanan lebih berharga daripada kekayaan dan status sosial. Setelah acara pernikahan usai, para tamu mulai meninggalkan rumah megah Nyonya Sari. Musik orkestra yang sebelumnya memenuhi udara kini digantikan oleh keheningan malam. Sumi, yang masih duduk di sudut ruangan, merapikan kebaya sederhananya dan bersiap untuk pulang. Namun sebelum ia sempat beranjak, Pak Darmo mendekatinya dengan langkah pelan namun penuh keteguhan. "Bu Sumi," panggilnya lembut, "boleh saya bicara sebentar dengan Anda?" Sumi menoleh, sedikit terkejut. "Tentu, Pak. Ada apa?" Pak Darmo mengajaknya ke taman belakang rumah, tempat lilin-lilin kecil masih menyala redup di antara dedaunan. Udara, malam yang dingin membuat napas mereka terlihat seperti asap putih tipis. Setelah beberapa saat ragu, Pak Darmo akhirnya mulai berbicara. "Bu Sumi, saya tahu betapa sulitnya hari ini bagi Anda.
Dan saya ingin Anda tahu bahwa ada alasan mengapa Nyonya Sari bertindak seperti itu. Sumi menatap pria tua itu dengan rasa penasaran. Apa maksud Anda, Pak? Pak Darmo menghela napas panjang, seolah mencoba mengumpulkan keberanian untuk melanjutkan. Nyonya Sari, dia tidak selalu seperti sekarang. Dulunya dia juga berasal dari keluarga miskin, seperti Anda. Sumi terbelalak, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Maksud Anda? Ya, lanjut Pak Darmo. Dulu, sebelum menikah dengan suami pertamanya, Nyonya Sari hidup dalam kemiskinan. Dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah, keluarga elit, keluarga yang sama dengan mertuanya sekarang. Mereka sangat merendahkannya, bahkan lebih buruk dari apa yang Anda alami hari ini. Tapi kemudian, suaminya meninggal dunia dan meninggalkan warisan besar. Itulah yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Sumi terdiam, mencerna kata-kata Pak Darmo. Ia merasakan campuran emosi, rasa iba, kemarahan, tapi juga pemahaman yang mendalam. Dia berusaha keras untuk melupakan masa lalunya. Lanjut Pak Darmo. Dia merasa malu dengan asal-usulnya. Jadi dia berusaha membuktikan bahwa dia lebih baik daripada orang-orang yang pernah merendahkannya. Sayangnya, cara dia melakukannya adalah dengan meniru perilaku buruk mereka. Sumi mengangguk pelan, hatinya dipenuhi oleh rasa simpati. Ia mulai memahami mengapa Nyonya Sari begitu sombong dan keras kepala. Bukan karena dia benar-benar membenci orang miskin, melainkan karena dia takut akan dirinya sendiri, takut diingatkan tentang siapa dirinya dulu. Kenapa Anda memberitahu saya semua ini? Tanya Sumi akhirnya. Pak Darmo tersenyum getir. Karena saya sudah tua, Bu Sumi. Saya sudah melihat banyak hal dalam hidup ini, dan saya tahu bahwa cinta dan pengampunan adalah satu-satunya cara untuk mengubah seseorang. Saya percaya Anda bisa membantu Nyonya Sari menyadari kesalahannya. Sumi menunduk, merenung sejenak. Ia tidak pernah membayangkan bahwa di balik sikap angkuh Nyonya Sari ada luka yang begitu dalam. Meskipun ia telah dihina dan direndahkan, Sumi tidak merasakan kebencian. Sebaliknya, ia merasa tersentuh oleh cerita Pak Darmo. Terima kasih sudah memberitahu saya ini, Pak. Kata Sumi pelan. Saya akan memikirkannya. Pak Darmo mengangguk, lalu meninggalkan Sumi sendirian di taman. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga melati yang samar. Sumi menatap lilin-lilin kecil yang mulai padam satu persatu. Di dalam hatinya, ia merasakan dorongan kuat untuk melakukan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Esok harinya, Sumi duduk di meja kecil di dapurnya, menulis surat dengan tangan gemetar. Ia memilih kata-kata dengan hati-hati, berusaha menyampaikan perasaannya tanpa menyakiti atau menyalahkan. Setelah selesai, ia membaca ulang surat itu sekali lagi. Kepada Nyonya Sari yang terhormat, saya tahu bahwa hubungan kita tidak mudah. Saya juga tahu bahwa Anda mungkin merasa tidak nyaman dengan kehadiran saya di pernikahan Angga dan Nisa. Namun, saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak datang ke sana untuk mempermalukan atau menuntut apapun. Saya hanya ingin anak saya bahagia. Saya mendengar cerita tentang masa lalu Anda. Saya tidak tahu apakah Anda akan marah mendengar bahwa saya tahu, tapi saya ingin Anda tahu bahwa saya tidak berniat menggunakan rahasia itu untuk menyakiti Anda. Justru sebaliknya, dan saya ingin membantu Anda. Anda mungkin merasa bahwa Anda harus membuktikan sesuatu kepada dunia. Tapi percayalah, Anda tidak perlu melakukannya. Anda sudah lebih dari cukup. Anda adalah ibu yang hebat bagi Nisa, dan itu adalah hal yang paling penting. Saya yakin Anda bisa menjadi lebih dari sekadar wanita yang dibenci oleh orang lain. Anda bisa menjadi contoh bagaimana seseorang bisa mengatasi masa lalu dan tetap tegar. Saya tidak menuntut permintaan maaf. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa saya ada di sini jika Anda butuh teman untuk berbicara. Karena kadang-kadang, kita semua hanya butuh seseorang yang mau mendengarkan. Dengan hormat, Sumi. Setelah menyegel surat itu, Sumi menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa langkah ini bukanlah balas dendam, melainkan bentuk cinta yang paling tulus. Ia berharap bahwa surat ini akan membuka pintu menuju rekonsiliasi. Surat itu tiba di rumah megah Nyonya Sari pada pagi hari yang cerah. Kertas putih polos dengan tulisan tangan sederhana tergeletak di atas meja makan.
ditempatkan oleh salah satu pelayan yang diperintahkan Sumi untuk menyampaikannya secara diam-diam. Awalnya, Nyonya Sari tidak memperhatikan surat itu. Matanya hanya sekilas melihat amplop kecil itu saat ia sedang menikmati sarapan sendirian di ruang makan. Namun, sesuatu tentang surat itu mengganggu pikirannya. Mungkin karena tidak ada nama, pengirim yang jelas, atau mungkin karena amplop itu tampak begitu sederhana di tengah kemewahan rumahnya. Akhirnya, dengan rasa penasaran yang tak tertahankan, ia membuka amplop itu dan mulai membaca isi surat tersebut. Saat pertama kali membaca kalimat-kalimat dalam surat itu, wajah Nyonya Sari berubah menjadi merah padam. Ia meremas kertas itu dengan marah, lalu melemparkannya ke lantai. "Berani sekali dia," geramnya. "Bagaimana dia bisa tahu tentang masa laluku? Siapa yang memberitahunya?" Namun, setelah beberapa saat, amarahnya mulai mereda. Ia memungut kembali surat itu, membacanya sekali lagi, kali ini lebih lambat, lebih hati-hati. Kata-kata Sumi yang penuh pengertian dan tanpa celah mulai meresap ke dalam hatinya. Setiap kalimat terasa seperti jarum halus yang menusuk pelan-pelan, membuatnya merenung tentang siapa dirinya sebenarnya. "Kau sudah lebih dari cukup," bisik Nyonya Sari pelan, mengulangi salah satu kalimat dari surat itu. Kalimat itu terdengar asing di telinganya, namun juga terasa begitu manis. Selama bertahun-tahun, ia selalu berusaha membuktikan bahwa dirinya layak dihormati, bahwa ia bukan lagi wanita miskin yang direndahkan oleh keluarga elit. Tapi sekarang, kata-kata itu datang dari seorang ibu yang bahkan telah ia hina dan rendahkan. Nyonya Sari merasa batinnya terbelah antara rasa malu dan rasa ingin tahu. Malam harinya, ia duduk di depan cermin rias besar di kamarnya, menatap bayangannya sendiri. Ia melihat seorang wanita yang elegan, anggun, dan kaya raya. Namun, di balik kilauan, permata di lehernya, ia melihat mata yang kosong dan hati yang dingin. "Apa aku benar-benar seperti mereka?" gumam Nyonya Sari pada dirinya sendiri. "Apa aku benar-benar menjadi orang yang dulu aku benci?" Kenangan-kenangan lama mulai menghantui pikirannya. Ia ingat bagaimana mertuanya dulu memperlakukannya seperti pembantu, meskipun ia adalah menantu mereka. Ia ingat bagaimana mereka menolak mengundangnya ke acara keluarga penting hanya karena statusnya tidak pantas. Dan yang paling menyakitkan, ia ingat bagaimana suaminya meninggal dunia, meninggalkannya sendirian tanpa dukungan emosional dari keluarga barunya. Semua kenangan itu membuat dadanya sesak. Ia sadar bahwa selama ini ia telah melakukan hal yang sama kepada Sumi, menghinanya, merendahkannya, hanya karena status sosialnya yang lebih rendah. Bukankah itu persis seperti apa yang pernah dilakukan kepadanya? Pagi berikutnya, Nyonya Sari memutuskan untuk mengunjungi Sumi. Ini bukanlah keputusan yang mudah bagi seorang wanita yang terbiasa hidup dalam kemewahan dan keangkuhan. Ia mengenakan pakaian sederhana, tidak seperti biasanya, dan meminta sopirnya untuk mengantarnya ke rumah Sumi. Saat ia tiba, Sumi sedang duduk di depan rumahnya, menjahit baju pesanan tetangga. Ketika ia melihat Nyonya Sari turun dari mobil mewahnya, matanya membelalak kaget. Bu Sari," panggilnya ragu-ragu. Nyonya Sari mendekat dengan langkah pelan, wajahnya penuh keraguan. "Bu Sumi," katanya akhirnya, suaranya terdengar gugup. Saya ingin berbicara dengan Anda." Sumi tersenyum tipis, meskipun ia tidak yakin apa yang akan terjadi. "Silakan, Bu, mari kita duduk." Mereka duduk berhadapan di kursi kayu kasar di halaman depan rumah Sumi. Udara pagi yang segar dipenuhi oleh suara burung berkicau. Nyonya Sari menatap Sumi lama sebelum akhirnya berbicara. "Saya sudah membaca surat Anda," katanya pelan. "Dan saya ingin meminta maaf. Saya tahu bahwa saya telah bersikap buruk kepada Anda. Saya hanya tidak ingin diingatkan tentang masa lalu saya." Sumi mengangguk pelan, matanya penuh dengan pemahaman. "Saya mengerti, Bu. Semua orang memiliki luka yang harus disembuhkan. Tapi kadang-kadang, luka itu bisa menjadi kekuatan jika kita mau belajar darinya." Nyonya Sari menunduk. Air mata mulai menggenang di matanya. "Saya tidak tahu apakah saya bisa memperbaiki semuanya, tapi saya ingin mencoba. Saya ingin menjadi lebih baik, untuk Nisa, untuk Angga, dan untuk Anda."
Sumi tersenyum hangat. Itu sudah langkah yang besar, Bu. Saya percaya pada Anda. Dalam momen itu, kedua wanita itu saling memandang dengan mata yang penuh pengertian. Ada ketegangan, tapi juga ada harapan. Nyonya Sari, yang selama ini keras kepala dan sombong, mulai menemukan keberanian untuk menghadapi masa lalunya. Dan Sumi, dengan cinta dan pengampunannya, berhasil membuka pintu menuju rekonsiliasi. Beberapa minggu setelah kunjungan Nyonya Sari ke rumah Sumi, perubahan mulai terlihat. Meskipun awalnya ragu-ragu, Nyonya Sari secara bertahap mulai membuka hatinya kepada Sumi dan Angga. Ia tidak lagi memperlakukan mereka dengan sikap angkuh atau merendahkan. Sebaliknya, ia mencoba membangun hubungan yang lebih hangat dan tulus. Suatu sore, Nyonya Sari mengundang Sumi ke rumahnya untuk minum teh. Ini adalah pertemuan resmi pertama mereka setelah rekonsiliasi itu, dan suasana di ruang tamu mewah itu jauh berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi ketegangan atau rasa tidak nyaman, hanya percakapan ringan yang dipenuhi tawa dan senyuman. "Bu Sumi," kata Nyonya Sari sambil menuangkan teh ke dalam cangkir porselen halus, "terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya masih belajar, tapi saya berharap kita bisa menjadi keluarga yang lebih dekat." Sumi tersenyum lembut. "Saya juga berharap begitu, Bu. Kita semua memiliki masa lalu yang sulit, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita melangkah ke depan bersama-sama." Nyonya Sari mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Saya ingin menjadi ibu yang lebih baik bagi Nisa, dan saya juga ingin menjadi nenek yang baik untuk cucu-cucu saya nanti." Keduanya tertawa pelan, dan suasana semakin hangat. Di balik pintu, Angga dan Nisa mengamati interaksi mereka dengan perasaan lega. Selama ini mereka khawatir bahwa pernikahan mereka akan selamanya diwarnai oleh konflik antara kedua ibu mereka. Namun, kini mereka bisa melihat bahwa cinta dan pengampunan telah membawa perubahan besar. Perubahan Nyonya Sari tidak hanya terlihat dalam cara ia memperlakukan Sumi dan Angga, tetapi juga dalam sikapnya terhadap orang-orang di sekitarnya. Ia mulai memperlakukan para pekerja di rumahnya dengan lebih hormat, memberikan mereka tunjangan yang lebih baik, dan bahkan membantu beberapa dari mereka yang mengalami kesulitan finansial. Ia juga mulai menghadiri acara-acara amal dan mendonasikan sebagian hartanya untuk membantu keluarga-keluarga miskin di lingkungannya. "Saya ingin menggunakan kekayaan ini untuk sesuatu yang bermakna," katanya suatu hari kepada Sumi. "Dulu saya pikir uang adalah segalanya. Tapi sekarang, saya tahu bahwa cinta dan kebahagiaan jauh lebih berharga." Hubungan antara Sumi dan Nyonya Sari semakin erat seiring berjalannya waktu. Mereka sering bertemu untuk berbincang-bincang, saling berbagi cerita tentang kehidupan dan keluarga. Nisa dan Angga pun merasakan dampak positif dari rekonsiliasi ini. Mereka tidak lagi merasa terjebak di antara dua dunia yang berbeda. Sekarang, mereka memiliki keluarga yang utuh dan harmonis. Pada suatu hari, keluarga besar mereka berkumpul di rumah Nyonya Sari untuk merayakan ulang tahun pernikahan Angga dan Nisa. Kali ini, suasana benar-benar berbeda. Tidak ada lagi penghinaan atau prasangka. Semua orang duduk bersama, menikmati hidangan yang disiapkan dengan cinta, dan tertawa bersama tanpa beban. Angga menggenggam tangan Sumi dan berkata, "Ibu, aku bangga padamu. Kamu telah mengajarkan aku arti sebenarnya dari cinta dan pengorbanan." Sumi tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Aku hanya ingin kamu bahagia, Nak. Itu saja." Nyonya Sari, yang duduk di samping mereka, ikut tersenyum. "Dan aku berterima kasih padamu, Bu Sumi, karena telah membantuku menyadari siapa diriku sebenarnya." Cerita ini berakhir dengan adegan sederhana namun penuh makna. Sumi dan Nyonya Sari duduk berdampingan di halaman belakang rumah Nyonya Sari, menikmati secangkir teh hangat sambil tertawa ringan. Matahari sore yang hangat memancarkan sinar keemasan di sekitar mereka, menciptakan suasana damai yang sulit dilupakan. "Cinta dan pengorbanan bisa mengubah segalanya," gumam Sumi pelan. Nyonya Sari mengangguk setuju. "Dan kadang-kadang, butuh satu orang yang penuh kasih untuk membuka mata kita." Mereka berdua tersenyum, menyadari bahwa meskipun perjalanan mereka tidak mudah, akhirnya mereka berhasil menemukan kedamaian dan kebahagiaan bersama.